Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'wil. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita mari kita tak lupa dan tak bosan panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mari kita lipat curahkan juga kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu berpegang teguh atas apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu kajian rutin di hari Senin tentang kitab Akhlak Hamalatul Quran karya Imam Al-Ajurri. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa pembahasan yang sangat penting. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu silahkan dibuka pada halaman 62. Yang nggak ada kitabnya, bagaimana kitabnya? Berarti udah pada bisa ya. Yang nggak ada kitabnya berarti udah pada bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, summa hadzara al-mu'minina an yaghfulu amma farada 'alaihim. Kemudian hadzara al-mu'minina, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang mukmin an yakfulu amma faradu alaihim, yaitu apa? Memperingatkan kepada kaum mukmin, memperingatkan kepada kita agar tidak melalaikan amma faradu alaihim, yaitu apa-apa yang telah diwajibkan kepada kita. Wa ma ahidahu ilaihim, kemudian apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. An la yudayyi'uhu, yaitu hendaknya apa? Hendaknya jangan menelantarkannya. Artinya apa? Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, yang kita pedomi, maka jangan sampai menelantarkannya begitu saja. Tetapi apa? Wa an yahfadu ma istara'ahum, kemudian hendaknya memeliharanya, ma istara'ahum, dan memeliharanya dan juga menjaganya. Artinya apa? Apa yang kita pelajari dalam Al-Quran jangan buang begitu saja. Tetapi apa? Tetapi sebisa mungkin kita memeliharanya dan juga kita menjaganya. Mas istar'ahum an hududihi, sesuai dengan ketetapannya. Wala yakunu, dan janganlah kalian menjadi apa? Kaghairihim mimman fasaqa an amrihi, yaitu menjadi seperti mereka yang berubah. Siapa? Mimman fasaqa an amrihi, yaitu orang-orang fasik dari perintahnya. Maka fa'adzabahum bi anwa'il adab, maka Allah akan memberikan adab kepada mereka dengan macam-macam adab. Artinya apa? Sesuatu secara logika juga, sesuatu yang kita pelajari, apapun yang kita pelajari, semua itu jangan ditelantarkan, jangan ditinggalkan, jangan dilupakan begitu saja. Karena mungkin sekarang belum bisa memberikan apa, tetapi mungkin ketika sudah 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan itu akan bermanfaat semuanya. Kalian mempelajari banyak ilmu di pesantren selama 6 tahun, mungkin selama 6 tahun itu kalian tidak mengetahui manfaatnya, tetapi
ketika keluar dari pesantren, ya, hidup selama 40 tahun sampai umur 50 tahun, mungkin ilmu itu akan menunjukkan manfaatnya. Jadi sesuatu yang kita pelajari jangan disepelekan untuk meninggalkannya. Faqala azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullaha, dan janganlah, ya, kamu seperti orang-orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ansahum anfusahum, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Ulaika humul fasiqun, dan itulah mereka termasuk orang-orang yang fasik. Kemudian summa a'lama al-mu'minina annahu, bahwasanya orang mukmin harus mengetahui la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. La yastawi, janganlah kalian samakan ashabun nar wa ashabul jannah, yaitu para penduduk surga dengan penduduk neraka. Ashabul jannati, maka orang-orang penduduk ahli surga itu humul faizun, mereka yang mendapatkan kemenangan, ya. Kemudian fal mu'minun al-aqil, maka orang-orang mukmin yang berakal, idza talal qur'ana istaqrada al-qur'ana, maka apabila dia membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, ista'arada Al-Qur'ana, seperti seakan-akan fakana kal mar'ati, yaitu seakan-akan dia bercermin, ya. Maka kita sebagai orang mukmin ketika membaca Al-Qur'an, kita harus rasakan seakan-akan bercermin dengan apa? Yara biha ma hasuna min fi'lihi. Ketika kita bercermin, maka kita akan mengetahui ma hasuna min fi'lihi, apa perbuatan baik yang ada pada diri kita. Wa ma qabuha minha, dan apa yang ada perbuatan buruk di dalam kita. Fama haddaruhu, maka jika Allah memerintahkannya, maka lakukanlah. Wa ma khawafuhu, dan jika apa yang Allah Subhanahu wa taala untuk jauhi an iqabihi, dari azab-azab, dari iqab-iqabnya, khawafuhu, maka jauhilah. Wa ma ragibahu fihi maulahu ragiba fihi wa rajahu, dan apa yang Allah menganjurkan sesuatu untuk dia raih, untuk kita dapatkan, maka kita akan menyukai dan akan berharap mendapatkannya. Jadi orang yang membaca Al-Quran, ya, orang mukmin yang membaca Al-Quran seakan-akan dia sedang bercermin kepada dirinya. Bercermin dengan apa? Maka ketika kita sedang bercermin, apa yang berlaku baik pada kita, maka kita kelihatan. Apa sesuatu yang berlaku buruk yang ada pada kita, maka itu kelihatan. Jadi Al-Quran yang kita baca itu harus menjadikan kita semakin berkaca diri gitu. Jangan membaca Al-Quran itu untuk menjustifikasi terhadap orang lain. Tuh, seperti apa, misalkan dengar ayat ghibah, tidak berintrospeksi terhadap diri sendiri, malah ke orang lain gitu. Surat Al-Hujurat, ya. Misalkan kan inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Ente itu kayak Ya'juj Ma'juj mufsiduna fil ard, selalu berbuat kerusakan di bumi. Ya, padahal itu bukan seperti itu, ya. Jadi apa yang Al-Qur'an kita baca itu harus bercermin, oh, Ya'juj dan Ma'juj itu dia suka berbuat kerusakan di bumi, maka sebaiknya kita jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian apa?
Oh, dalam Al-Quran itu terdapat orang yang ghibah itu dia dosanya akan sama seperti memakan daging bangkai, maka jangan jauhi ghibah. Bukan ketika kita mendengar ayat itu menjustifikasi melemparkan ke orang lain sehingga kita tidak merasa diri sendiri kita. Ya. Ketika mendengarkan ayat-ayat yang tentang surga, itu pede gitu, maka jangan seperti itu. Jadi Al-Quran yang kita baca itu sejatinya akan menjadi cermin ya bagi diri kita, sehingga sebelum ngomong terhadap orang lain maka berkaca dirilah kepada kita diri sendiri. Kemudian faman kanat hadhihi sifatuhu, kemudian barang siapa yang ada pada karakter ini, au maqaribi hadhihi sifah, atau mendekati sifat ini, faqad talahu haqqa tilawati, maka dia membaca sesuai dengan sebenar-benarnya membaca Al-Qur'an. Wara'ahu haqqa riayatihi, dan menjaga sebaiknya dengan menjaga. Wa kana lahu Qur'an, dan nanti Al-Qur'an akan menjadi apa? Syahidan, akan menjadi saksi. Wa syafi'an, dan akan menjadi pelipur lara baginya. Wa anisan wa haziran, dan juga akan menjadi benteng bagi dia. Wa man kana hadhihi wasbuhu, barang siapa kemudian ada sifat ini, nafa'a nafsahu, maka dia akan mendapatkan manfaat pada dirinya, wa nafa'a ahlahu, dan akan menjadi manfaat bagi keluarganya, wa ada ala walidayhi, dan akan mendapatkan manfaat juga terhadap siapa orang tuanya, wa ala waladihi, dan terhadap anaknya, kulla khairin fid dunya wal akhirah, ya, semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itu ya, itu adalah cerminan orang-orang yang ketika membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, ya, bukan hanya sekedar yang didapat hanya capek dan semacamnya. Dan ada hadis, haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman As-Sijistani, sana Abu Thahir Ahmad bin Amru, ana Ibni Wahab, ahbirni Yahya bin Ayyub an Zaban bin Faid an Sahal bin Mu'ad al-Juhnai an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, albasu walidahu, maka akan Allah pakaikan walidahu terhadap orang tuanya, yaitu apa? Tajan yaumal qiyamati, mahkota di hari kiamat. Ya, nih hadisnya nih. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, isi dalam Al-Quran tersebut, maka Allah akan memakaikan kepada orang tua kita, yaitu apa? Yaitu mahkota. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi, yang mana mahkota tersebut cahayanya ahsan, lebih baik, bahkan lebih terang, min dau'i syamsi, dari cahaya asyamsi, apa? Matahari, terang banget ya, berarti fi buyuti dunya, yang ada di dunia. Kemudian law kanat fihi, jika di dalamnya seperti itu, fama dhannukum, apa prasangka kalian, billadhi amila bihada, jika melakukan hal ini. Ya, kalau seperti itu, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Misalkan ya, orang tua kita dipakaikan apa? Mahkota. Kan mahkota itu apa? Suatu tanda kehormatan kan? Mahkota itu suatu tanda apa ya? Sesuatu kehormatan lah. Bahkan para kadang pemimpin itu pakainya
mahkota. Lihat tuh semut ratu pasti kan lebih gede tuh itunya ya. Tahu nggak? Semut ratu-ratunya itu kan kepalanya lebih gede ya. Maksudnya itu seperti itu. Jadi siapa yang tidak mau ya orang tua kita dipakaikan mahkota yang terangnya melebihi terang matahari di dunia. Jika seperti itu, apa yang kita lakukan? Maka kita harus lakukan tersebut, harus wujudkan itu. Kemudian haddatsana Amr bin Ayyub As-Saqati sana Ubaidillah bin Amr Al-Khawariri sana Abu Ahmad Az-Zubairi sana Bashir bin Muhajir an Abdullah ni Buraidah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala yaji'u al-Qur'ana yaumal qiyamati, yaji al-Qur'anu, yaitu akan datang Al-Qur'an yaumal qiyamati pada hari kiamat ila rajuli, kepada seseorang, kar rajuli asyahibi, dan orang tersebut mukanya seperti pucat ya. Fayaqulu lahu, kemudian Al-Qur'an itu berkata kepadanya, man anta, kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut berkata kepada Al-Qur'an yang datang itu, man anta, siapa engkau? Fayaqulu, kemudian Al-Qur'an berkata, ana alladhi atma'tu naharuka, aku adalah yang membuatmu haus ketika di siang, wa ashartu lailaka, dan aku yang membuatmu susah tidur ketika di malam hari. Itu kata Al-Qur'an ya. Bahkan Al-Qur'an bersaksi ya kepada siapa saja yang apa? Yang rajin membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacaan, datang tuh Al-Qur'an nanti kepada kita. Ya. Tadi kisahnya seperti itu. Al-Qur'an datang kepada seseorang yang mukanya pucat, kemudian orang tersebut berkata, siapa engkau? Kemudian kata Al-Qur'an, aku adalah yang membuatmu haus ketika di siang hari, dan aku adalah yang membuatmu susah tidur di malam hari. Artinya apa? Dia menyibukkan dirinya ya, mulai dari pagi, siang, bahkan sampai malam untuk membaca Al-Qur'an. Nah seperti itu. Sedangkan kita seperti apa? Bahkan kita mungkin apa ya, perbedaannya masih jauh ya. Maka kita senantiasa harus apa? Harus mempunyai waktu bersama dengan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Kemudian hadatsana Abu Bakrin Abdullah bin Sulaiman sana Abu Tahir Ahmad bin Amru an Abdullah bin Wahab akhbirni Musa bin Ayyub an ammihi Iyas bin Amir anna Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala lahu, berkata kepadanya, innaka in baqita, jika engkau dikasih umur panjang ya, fasayaqra'ul Qur'ana ala tilawati asnaf, maka engkau akan mendapati 3 golongan dalam membaca Al-Qur'an. Sinfillahi ta'ala, yang pertama, golongan pertama yaitu adalah orang yang membaca Al-Qur'an dengan apa? Dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wasin fi lidunya. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang yang membaca Al-Qur'an karena dunia. Wasin fi lil jadali. Kemudian golongan yang ketiga yaitu adalah orang yang membaca Al-Qur'an karena ingin berdebat. Faman talaba bihi adraka, barang siapa kamu ingin mencari salah satunya, maka kamu akan mendapatkannya. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib terhadap yaitu Iyas bin Amir, bahwasanya ada di golongan manusia itu yang membaca karena dunia, karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kemudian yang kedua itu karena apa?
karena dunia, dan yang ketiga karena ingin berdebat. Maka jika kamu ingin mencari ketiganya, pasti kamu akan dapatkan. Yaitu apa? Ada ya di antara golongan orang yang ingin membaca Al-Quran karena Allah SWT. Ada juga orang-orang yang membaca Al-Quran karena dunia, karena ingin dilihat qori, disebut qori atau menjadi seorang faham, atau juga karena ingin berdebat ya. Dia membaca Al-Quran, membacanya karena ingin berdebat. Nah, jika kamu mencarinya, maka kamu akan mendapatkan. Qala Muhammad bin Al-Husain, kemudian Muhammad bin Husain berkata, qad dzakartu akhlaqa as-sinfi alladziina qara'u al-Qur'ana yuridunallah. Kemudian telah aku sebutkan ya akhlak-akhlak atau sifat-sifat alladziina qara'u al-Qur'an, yang mana mereka itu membaca Al-Qur'an dengan menginginkan atau niat karena Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla biqiraatihim, dengan bacanya. Wa ana adzkuru, dan aku ingatkan asinfi alladziina yuridani biqiraatihima, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan niat karena dunia, wal jadali, dan karena perdebatan, wa asbu ahlaquhum, dan sifat-sifat akhlak mereka, hatta ya arifahu manitakillah, maka kita sudah, kata Muhammad bin Husain, kita bisa membedakan ya, atau bisa mendapati mana orang-orang yang membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala, dan mana orang-orang yang membaca Al-Quran karena dunia dan karena debat ya. Maka barang siapa ya yang membaca Al-Quran manitakillah, karena bertakwa kepada Allah, jallat adamatuhu, maka Allah akan memuliakannya, wa yahdharuha, dan akan berhati-hati terhadap orang-orang yang membaca karena dunia dan perdebatan ya. Jadi simpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini yaitu adalah, yang pertama, Al-Quran yang kita baca itu sejatinya menjadi cermin bagi diri kita ya. Jangan sampai Al-Quran yang kita baca itu justru untuk apa? Untuk menjustifikasi orang lain. Sebelum kita menjustifikasi atau menyebutkan orang lain seperti ini dan itu, maka terlebih dahulu kita lihatlah pada diri kita sendiri. Jangan sampai Al-Quran yang kita baca hanya untuk menstempeli orang dengan sifat-sifat buruk. Kemudian yang kedua yaitu adalah bahwasanya kita ya pada zaman ini banyak orang-orang yang membaca Al-Quran itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Karena dunia dan perdebatan. Oleh karena itu kita harus senantiasa dalam membaca Al-Quran itu harus apa? Meluruskan niat kita ya. Agar apa? Kayak tadi, Al-Quran itu menjadi saksi. Al-Quran akan datang pada hari kiamat ya, dan bilang, aku adalah yang membuatmu menjadi haus ketika di siang hari, dan membuatmu susah tidur ketika di malam hari. Karena apa? Karena dia sering membaca Al-Quran ya, mentadabburinya selama siang, pagi ataupun malam. Semoga kita masuk golongan-golongan orang tersebut. Mungkin seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan pekan depan, yaitu pada bab akhlak man qara al-Quran la yuridu bihillah azza wa jalla, yaitu akhlak orang yang membaca Al-Quran karena tidak niat atau bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ala ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.